Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, 3 oknum TNI dan 2 orang warga sipil jadi tersangka kasus penggelapan ratusan kendaraan hasil curian yang disimpan di gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat di Sidoarjo, Jawa Timur. Inilah video saat TNI Polri menemukan ratusan unit kendaraan curian yang disimpan di markas TNI AD di Sidoarjo. Polisi menangkap 2 orang pelaku dari sipil sebagai pengepul dan donatur. Dari pengakuan tersangka, aksi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022. Menurut rencana, kendaraan akan dikirim ke Timor Leste. Laporan yang telah kami terima, selanjutnya kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang tersangka, di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai. Selain 2 orang tersangka dari sipil, 3 oknum anggota TNI pun diduga terlibat dalam sindikat ini. Ketiga oknum TNI yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Mayor BP, Kopda AS, dan Praka J. Dalam kasus ini ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu diantaranya Mayor berpangkat Mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Saudara, Polda Metro Jaya bersama Pomdam 5 Brawijaya gagalkan upaya penyelundupan dan penggelapan motor hasil curian yang diduga melibatkan oknum TNI AD. Total ada 49 unit mobil dan 215 unit motor yang diduga hasil curanmor ditemukan di gudang Balkir Angkatan Darat di Buduran, Sidoarjo yang hendak diselundupkan. Kini barang bukti sudah berada di Polda Metro Jaya. Membahas soal temuan ratusan kendaraan curian di markas TNI di Sidoarjo yang melibatkan 3 oknum anggota TNI, kita sudah bersama dengan Kadis Penat Brigjen Kristo Mesianturi. Selamat petang Pak Kadis Penat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Baik, selamat sore Mbak. Ya, Pak Kadis Penat, ini kendaraan curian disimpan di markas TNI. Ini kecolongan atau seperti apa? Bagaimana pengawasannya bisa ini sampai terjadi? Ya, jadi gini Mbak, artinya saat ini kan Puspom, dalam hal ini Pomdam 5 Brawijaya, berkoordinasi atau bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jatim, ya, sedang menyelidiki kasus ini secara mendalam. Artinya kita akan lihat apa motifnya, bagaimana siapa saja yang terlibat dan bagaimana keterlibatannya. Nah, gitu ya. Nanti kita baru bisa ambil kesimpulan. Nah, untuk itu mengantisipasi terjadinya kejadian seperti ini, pimpinan Angkatan Darat sudah memerintahkan untuk mengevaluasi Standard Operating Procedure (SOP) tentang pengamanan, tentang pengawasan dan pengendalian fasilitas TNI Angkatan Darat, kan? Termasuk juga adanya penekanan kepada para panglima, para komandan, para kepala satuan kerja tentang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, itu yang saat ini jadi penekanan kepada dari pimpinan Angkatan Darat kepada unsur-unsur pimpinan di bawahan. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kris, ini penyelundupan terjadi dari 2022. Rekonstruksi perkaranya ini seperti apa, Pak Kris? Ya, nanti kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik, dalam hal ini Pomdam 5 Brawijaya yang bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jatim. Bagaimana keterlibatan anggota atau oknum anggota TNI AD ini dalam kasus penadaan atau curanmor ini, gitu ya. Artinya apa keterlibatannya, bagaimana perannya, kemudian
siapa yang dihubungi oleh saudara EI pertama kali adalah Kopda AS, misalnya. Kemudian Kopda AS meminta bantuan kepada Mayor BP yang sebagai pejabat kepala gudang saat ini. Kemudian dia ada minta bantuan dari PKJ untuk bersama-sama, artinya membiarkan barang-barang ilegal ini berada di tempat di gudang atau di fasilitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Nah, Oke, kita akan kembangkan lagi, Mbak. Apakah memang hanya 3 orang ini yang terlibat atau ada kemungkinan lain anggota lainnya yang terlibat? Jadi tidak sampai di sini pengusuran kita, Pak. Inilah untuk komitmen kita untuk penegakan hukum. Kalau peran-peran secara spesifiknya seperti apa nih Pak Christome? Ya, sampai saat ini kan Pomdam masih bekerja, Mbak ya. Nanti kita sampaikan secara detail. Artinya tadi siang pun kita sudah melakukan press conference di Polda Metro Jaya. Kita sudah sampaikan secara terbuka apa saja hasil sementara pengusuran ini. Dan kemudian para tersangka ini sementara sudah ditahan di Mapolda 5 Brawijaya. Demikian, Pak. Oke, Pak Christome, kalau tadi Anda menyebut ini bisa saja berkembang lagi. Dugaan sementara ini apakah akan ada tersangka lain? Apakah dari oknum TNI juga atau dari warga sipil? Ya, kemungkinan itu bisa saja. Artinya pada saat ini juga Pomdam 5 masih meminta keterangan saksi-saksi. Ada 8 anggota TNI dan juga ada 6 orang atau warga sipil yang diminta keterangan. Nah, dari situ nanti kan kita akan bisa melihat apakah saksi-saksi ini bisa meningkat jadi tersangka atau ada tersangka-tersangka lainnya di luar yang sedang kita periksa ini. Demikian, Pak. Oke, kalau peruntukan gudang yang dimanfaatkan ini tadinya seperti apa Pak Christome? Jadi Good Balkir ini kan di bawah Pusjat ya, Pusat Zeni Angkatan Darat. Good Balkir itu gudang pengembalian akhir. Jadi peralatan-peralatan zeni yang memang sudah selesai dipakai atau tidak digunakan lagi, nah ditaruh di situ, Pak, di tempat itu. Yang bertanggung jawab terhadap gudang ini apakah sudah turut diperiksa? Nah, justru kepala gudangnya itu Mayor BP tadi, itu yang saat ini sedang diperiksa. Dialah kepala gudangnya, artinya si Kopda AS ini meminta bantuan atau melaporkan kepada Mayor BP. Artinya kan kalau Kopda AS ini kan anggota Puspalat, Pusat Pelatihan Angkatan Darat. Nah, sementara Mayor BP ini kepala gudang yang di bawah Pusat Zeni Angkatan Darat. Nah, jadi dia meminta bantuan kepada Mayor BP tadi untuk menaruh barang-barang tadi, Pak, di gudang itu. Gitu. Oke, jika oknum AS sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu apakah atasan dari oknum AS ini juga sudah menjalani pemeriksaan? Ya, nanti kan kita lihat perkembangannya, Mbak. AS ini menghubungi siapa saja. Kemudian Puspom juga sudah meminta bantuan bank juga untuk menutup rekeningnya, melihat adanya proses transaksi dari Kopda AS kepada siapa saja, dari Mayor BP kepada siapa saja. Nah, nanti semua itu akan kita mintai keterangan. Demikian, Pak. Oke, ada puluhan kendaraan roda 4 dan juga ratusan kendaraan roda 2. Untuk jaringannya ini apakah sudah diketahui berasal dari jaringan satu atau ada banyak jaringan yang turut terlibat? Nah, itulah yang saat ini sedang kita dalami. Ya, artinya Pomdam 5 juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Polda Jatim untuk pengembangan ini. Tidak untuk kemungkinan kan kendaraan-kendaraan ini tidak hanya dari satu tempat, Pak. Apakah kendaraan itu hanya dari Surabaya saja atau ada kendaraan misalnya dari kota lain seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya. Nah, nanti itu kita lihat hasil pendalaman dan pengembangan dari para penyidik nanti, Pak. Baik, kita nantikan informasi terakhir dan juga perkembangannya terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Kadis Penat Brigjen Christome Sianturi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore, Mbak. Terima kasih.